yang menanyakan mengenai tentang pembenihan ikan lele tanpa menggunakan air kocoran seperti yang di sini ya, tanpa menggunakan air kocoran. Itu sebenarnya bisa nggak sih? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang bernama Mas Faiz Bastian ya, yang menanyakan mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele tanpa menggunakan kocoran tapi menggunakan aerator. Bisa nggak sih? Sebelum saya membahas pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, biasanya dalam budidaya ikan lele tentunya kita khususnya untuk pemula ya, pasti banyak sekali pertanyaan dan angan-angan untuk mencoba hal-hal baru ya. Terkadang mungkin karena hal-hal baru itu pemikiran kita itu lebih irit gitu istilahnya itu. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Faiz ini, yang menanyakan mengenai tentang pembenihan ikan lele tanpa menggunakan air kocoran seperti yang di sini ya, tanpa menggunakan air kocoran. Itu sebenarnya bisa nggak sih? Untuk pertanyaan tersebut sebenarnya sudah sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, dan saya juga pernah membahas mengenai tentang pentingnya air kocoran ya. Dan kali ini Mas Faiz ini ingin bereksperimen lah, ataupun mencoba atau menanyakan ya mengenai pertanyaan tadi. Ingin budidaya pembenihan ikan lele tanpa menggunakan kocoran tapi menggunakan aerator. Jika teman-teman ada yang bertanya, aerator itu apa sih? Aerator itu adalah mesin pompa udara ya. Aerator itu mesin pompa udara. Kalau water pump itu adalah mesin pompa air. Teman-teman terkadang itu salah menyebut ya. Mungkin yang dimaksud Mas Faiz ini adalah alat pompa udara ya, ataupun alat pompa air. Saya akan membahas dua macam mesin ini untuk budidaya pembenihan ikan lele. Itu bisa nggak sih tanpa menggunakan kocoran langsung dari sumur? Jawabannya adalah tidak bisa teman-teman ya. Jadi ini sangat sering sekali saya tegaskan. Kenapa saya menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa? Karena yang namanya usaha itu kan kita wajib yang namanya mengharapkan hasil ya dari jerih payah kita ya. Jika teman-teman ingin mencoba, yang penting hiduplah beberapa, mungkin istilahnya itu 100 ekor ataupun 1000 ekor mungkin bisa, tapi tidak bisa semaksimal jika kita menggunakan air kocoran teman-teman. Saya juga dulu pernah mencoba itu. Awal saya tahapan belajar, saya kan otodidak ya belajarnya. Dulu waktu saya belajar mengenai tentang pembenihan ikan lele, dulu saya itu mencoba tanpa menggunakan air kocoran. Pertama kali saya mencoba pembenihan itu tidak menggunakan air kocoran ya. Itu menghasilkan sekitar 200 ekor teman. Itu saya masih ingat benar ya. 200 ekor itu saya sudah senangnya luar biasa. Lalu saya perbaikin lagi ya. Setiap saya main ke tempat teman saya itu, saya malu untuk bertanya ya, karena saya sifatnya itu ingin mencari tahu sendiri daripada kita sebelum kita bertanya itu saya ingin menggali sendiri lah istilahnya itu. Baru kalau saya kesulitan baru bertanya. Kalau menurut saya itu seperti itu, karena mempunyai pengalaman yang penting, ataupun mempunyai istilahnya jika kita pernah salah kan pasti kita tidak akan mengulangi ya. Seperti itu prinsip saya teman. Untuk
apa kita kembali yang kocoran tadi ya. Jika kita budidaya pemijahan ikan lele, pembenihan ikan lele ya, tanpa menggunakan air kocoran langsung dari tampungan atau dari sumur, saya jamin teman-teman itu paling banyak menghasilkan itu di bawah 5.000 ekor lah. Itu paling banyak itu pun tergantung dari ukuran kolam teman-teman ya. Jika teman-teman mungkin tidak terlalu padat ataupun istilahnya itu misal ukuran 1,5 kali 2,5 ini diisi sekitar kurang lebih 1.000 ekor itu masih hidup teman-teman. Tapi kalau di atas itu mungkin yang kendala yang pertama adalah lumut. Ini perlu dicatat ya, kendala yang pertama adalah lumut yang mengapung karena tidak ada pergerakan air ataupun sirkulasi air yang buang dan masuk itu. Saya jamin lumut yang ada di dasar ataupun yang ada di dinding-dinding kolam itu pasti akan pada naik ya, ataupun pada timbul lah. Itu yang menyebabkan ini atau larva ikan lele teman-teman itu mati ya. Maka dari itu teman-teman itu harus menggunakan air kocoran ya, itu sangat penting sekali. Dan ada juga yang menanyakan mengenai tentang water pump tadi ya. Water pump juga ada yang bertanya, bisa nggak sih Bang budidaya ikan lele tanpa menggunakan air kocoran langsung dari sumur ataupun tampungan, tapi kita menggunakan water pump dengan difilter misal. Saya juga pernah dulu seperti itu teman-teman. Dulu saya juga berpikirnya kan kita ngapain sih kita buang-buang air ya, kalau bisa air itu kita filter jadi lebih irit ataupun lebih hemat. Tapi alhasil itu tidak bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena yang namanya amonia itu tidak bisa yang namanya istilah jamur lah. Jamur itu tidak bisa difilter teman-teman. Airnya mungkin terlihat bersih, tapi dalam kebersihannya itu mengandung banyak sekali racun-racun ya, ataupun jamur-jamur yang membahayakan pada larva ikan lele itu sendiri ya. Jadi saya juga pernah mempraktekannya, karena sebelum saya mempraktekannya pun saya tidak berani bilang seperti ini ya, karena saya juga dulu itu pernah mengalami seperti itu, ingin budidaya pembenihan ikan lele tanpa menggunakan kocoran langsung dari sumur ataupun dari tampungan. Lalu solusi gimana Bang supaya tidak bisa menggunakan air kocoran dan supaya tidak menggunakan air kocoran langsung dari sumur ataupun tampungan? Solusinya adalah teman-teman saya jamin tidak cocok untuk budidaya pembenihan ikan lele. Mungkin saran saya buat teman-teman itu seharusnya menggunakan kolam itu untuk budidaya pembesaran ikan lele ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin memaksakan pembenihan, saya jamin tidak akan tidak akan berhasil lah ya. Tidak akan berhasil dalam melakukan eksperimen tersebut ya, karena saya juga mengalami, saya juga pernah memaksimalkan hasil dari yang teman-teman tanyakan tadi. Saya juga pernah mencobanya dan alhasil zong, karena walaupun teman-teman bisa menghasilkan benih istilahnya banyaknya itu 10.000, teman-teman tidak akan bisa membayar istilahnya itu perawatan dan air ataupun istilahnya itu pakan, tidak akan utuh. Saya yakin itu, karena jika dihitung-hitung pun tidak akan masuk. Kalau untuk pembenihan itu kita harus, kalau terjun itu harus total istilahnya itu. Mungkin kita secara naluri ataupun pemikiran kita itu ingin bereksperimen secara beda ya untuk dari kawan-kawan kita. Mungkin itu kan sudah ada ketetapannya ya, ataupun sudah ada cara ataupun standar SNI nya ya. Jadi tidak bisa asal-asalan untuk budidaya pembenihan ikan lele tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman mengenai tentang pertanyaan dari Mas Faiz ya. Video ini saya akhiri.
dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos. Jika ada suatu pertanyaan mengenai tentang budidaya ikan lele ataupun pembelian ikan lele, silakan klik di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan like. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya.